Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan ke Zat Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik hidayah beserta inayah kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mudah-mudahan Allah muliakan dalam acara P2K2, pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang dan saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah menyempatkan hadir di tempat yang berbahagia ini dalam acara pertemuan peningkatan kemampuan keluarga atau dapat disebut dengan P2K2. Nah, sebelumnya saya ingin menyapa terlebih dahulu ibu-ibu semua. Hai. Hello. Hello. Hai. Hai hai hello. Hello, hello, hai. Hai hello hai hello. Hello, hai, hello, hai. Nah, bagus. Ibu sangat berkonsentrasi dan sangat bersemangat di dalam P2K2 ini. Lalu yang selanjutnya saya akan memberitahukan terlebih dahulu materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yaitu tentang merencanakan hutang dengan hati-hati ataupun sebelum meminjam. Langkah apa saja sih yang harus kita lakukan supaya tidak menimbulkan masalah di ke depan ataupun di kemudian hari. Nah, adapun materi sebelum meminjam ini termasuk ke dalam modul 2 sesi 6. Adapun modul 2 tentang pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha. Apa Bu modul 2 itu? Pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha. Iya. Pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha. Nah, mungkin di sini ada kata keuangan nih. Jadi di mana di dalam keluarga ibu harus bisa mengelola keuangan. Itu. Kenapa harus bisa mengelola keuangan? Karena bagaimana caranya itu keuangan harus dikelola. Itu. Ya, dan lalu ada perencanaan usaha. Nih, bagaimanapun juga ibu harus merencanakan usaha. Jangan monoton, Bu. Jangan mau ibu itu terus-terusan mendapatkan bantuan. Harus ada perubahan. Namanya pun juga di sini pertemuan peningkatan, yang dimana ibu tadi mungkin terus-menerus mendapatkan bantuan berupa uang, harus ada peningkatan, Bu. Harus ada perubahan. Ya. Bagaimana perubahannya? Yang tadinya ibu menerima bantuan di PKH, ibu berubah menjadi mandiri ataupun mempunyai usaha, tidak lagi menerima bantuan dari PKH. Itu Bu, yang dimaksud dengan graduasi mandiri. Itu Bu, ya. Ibu udah berapa lama sih mendapatkan PKH? Dari tahun berapa Ibu mendapatkan PKH? 2016. Oh, 2016. Kita hitung sekarang 2020. 2016 1 tahun, 2017 2 tahun, 2018 3 tahun, 2019 4 tahun, 2020 5 tahun tuh. Hampir 5 tahun apa peningkatan ibu di dalam PKH itu? Ayo, jangan sampai ibu terus-menerus seperti itu, monoton, tidak ada perubahan. Ya, harus balance. Ya, balance itu apa sih, Bu? Seimbang. Seimbang, pinter, good. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Kali lagi buat ibu yang menjawab pengertian balance itu yaitu seimbang. Tepuk mantul. Mantul, mantul. Mantul, mantul. Mantap betul. Nah, itu Bu ya. Nah, kita belum memasuki materi, yaitu merencanakan hutang dengan hati-hati. Bagaimanapun juga, ibu pasti banyak kebutuhan dan banyak keinginan. Nah, perlu ketahui terlebih dahulu oleh ibu, keinginan dan kebutuhan itu berbeda. Bu, ya. Nah, untuk
Sebelum lebih jauh membahas ke materi yang ada di dalam sebelum meminjam, terlebih dahulu ibu harus menonton video terlebih dahulu. Silakan dicermati dan silakan ibu dipahami videonya. Itu, silakan Bu. Nah, Ibu sudah menonton videonya kan? Sudah. Bisa dipahami nggak isi dari video itu apa sih? Maksudnya? Belum? Coba kita sekali lagi tonton videonya dan Ibu tolong pahami isi dari video tersebut apa sih? Apakah Ibu Lili itu sangat-sangat ini mendesak untuk meminjam? Solusinya apa sebelum meminjam itu? Tolong dipahami. Nah, itu Bu, sudah 2 kali Bu, Ibu menonton videonya. Apa yang bisa Ibu ambil dari video yang sudah Ibu tonton barusan? Merencanakan hutang dengan hati-hati. Iya, merencanakan hutang dengan hati-hati. Terus? Lalu di dalam video tersebut perlu kita berjaga-jaga supaya kita tidak meminjam dengan cara menabung. Itu ya Bu. Nah, lalu kembali lagi ke depan, kembali lagi ke laptop. Nah, ke depan ya. Laptop sudah, nanti kita lanjutkan lagi. Nah, baik. Ibu sebelum meminjam harus diperhatikan terlebih dahulu, ada 5 yang perlu diperhatikan. Apa saja sih? Sebelum meminjam, Ibu itu harus dipikirkan untuk apakah kita meminjam. Tuh, sekali lagi, sebelum meminjam
ibu harus berpikir terlebih dahulu untuk apa ibu meminjam. Nah, sebaiknya hanya untuk memenuhi kebutuhan, bukan keinginan atau untuk kegiatan produktif. Nah, yang pertama, ibu meminjam itu sebaiknya hanya untuk memenuhi kebutuhan, bukan keinginan. Ya, sekali lagi, memenuhi kebutuhan bukan keinginan atau untuk kegiatan produktif yang pertama. Lalu yang kedua, sebelum meminjam, ibu harus memikirkan terlebih dahulu, apakah ada cara lain yang bisa dilakukan sebelum berhutang. Nah, di sini jika ada, gunakan tabungan atau aset terlebih dahulu. Di dalam video tersebut tadi Ibu Lili, ya kan, sebaiknya sebelumnya kita berjaga-jaga dengan cara menabung. Ketika kita akan ada keurusan ataupun kegiatan atau kebutuhan, kita bisa menanggulangi dari tabungan yang kita sisihkan setiap per bulan sebelumnya. Itu. Lalu yang ketiga, sebelum meminjam, yang harus ibu pikirkan yaitu berapa besar kita perlu meminjam. Nih. Dan sesuaikan ketika kita akan meminjam, sesuaikan jumlah pinjaman dengan kemampuan kita untuk membayarnya. Hitunglah berdasarkan jumlah pendapatan kita. Jadi ketika ibu meminjam, pikirkan berapa kita akan meminjam. Jangan sampai meminjam itu besar. Jangan sampai meminjam itu lebih besar dari penghasilan kita sehari-hari ataupun per bulan. Contohnya misalkan ibu per bulan ataupun suami ibu penghasilannya per bulan itu 1 juta, tetapi ibu meminjamnya 2 juta sampai kan 3 juta. Jangan seperti itu. Kita harus pikirkan terlebih dahulu untuk membayarnya kembali. Hitunglah berdasarkan jumlah pendapatan. Itu yang ketiga. Lalu yang keempat, sebelum meminjam, ibu harus memikirkan terlebih dahulu bagaimanakah kita dapat membayar kembali pinjaman. Jangan berhutang, jangan meminjam, tetapi tidak dipikirkan untuk mengembalikannya. Itu wajib itu membayar hutang itu, Bu. Ya, jangan maunya berhutang tetapi tidak mau untuk membayar. Jangan seperti itu, ya Bu. Bagaimanakah kita dapat membayar kembali pinjaman? Nah, di sini sesuaikan waktu pengembalian pinjaman dengan pola pendapatan kita. Tetap atau tidak, musiman atau tidak, dan lain-lain. Salah satu contohnya misalkan penghasilan kita ataupun pendapatan kita tetap. Berarti kita harus menghitung kembaliannya misalkan dalam jangka waktu 5 bulan. Dalam jangka waktu setengah tahun, dalam jangka waktu 1 tahun. Oh, usahakan nih pinjaman ibu, hutang ibu harus selesai dalam jangka 5 bulan. Itu. Ya, jangan sampai pengembalian ibu itu sampaikan 1 tahun, sampaikan 2 tahun, jangan terlalu lama. Ambil jangka waktu yang paling sedikit ataupun yang paling pendek. Itu untuk membayar hutang. Lalu yang kelima, sebelum meminjam, ibu harus memikirkan terlebih dahulu kemanakah kita dapat meminjam. Nah, ini yang perlu diperhatikan yang terakhir. Sekali lagi, kemanakah kita dapat meminjam. Nih, sebelum meminjam, ibu bandingkan terlebih dahulu tempat-tempat meminjam yang ada. Carilah tempat meminjam dengan total pengembalian yang paling murah, yang paling rendah, ataupun suku bunganya. Ya, kalau misalkan tidak ada suku, ya kalau misalkan di bank, di koperasi itu pasti ada suku bunganya. Coba ibu cari suku bunga yang paling rendah. Itu ya, dengan total pengembalian yang paling murah sekali. Itu, Bu. Ya, sekali lagi, sebelum meminjam ada 5 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama yaitu untuk apakah kita meminjam. Lalu yang kedua,
ada cara lain yang bisa dilakukan sebelum berhutang? Yang ketiga, Berapa besar kita perlu meminjam? yang keempat, Bagaimanakah kita dapat membayar kembali pinjaman? ya, yang kelima. Kemanakah kita dapat meminjam? Nah, itu 5 hal yang perlu kita perhatikan sebelum meminjam. Itu termasuk ke dalam merencanakan hutang dengan hati-hati. Itu Bu, paham? Paham. Pahimna? Paham tuh. Oh iya. Ada yang tanyakan? Tidak. Tidak ada. Ya, kalau tidak ada, terakhir kita ice breathing Bu. Ya, gerakan badannya Bu biar sehat. Itu harus seimbang kata Ibu, balance ya kan? Makan terus tapi gerak tidak ada. Ya, makan kita banyak, gerak pun juga harus banyak. Berdiri Bu. Nah, itu kita ice breaking yang terakhir sebelum ke penutupan ataupun sebelum ke melanjutkan ke materi yang berikutnya. Nih, Ibu masih hafal gak dengan tepuk dan dindung? Lupa. Oh, kemarin kan tepuk dan dindung. Dan, ya kan? Ding, dung. Sekarang tepukannya beda Bu. Nah, Ya, perhatikan. Tepuk dan dindung. Dan, ding, dung. Dan, ding, dung. Aha, ya kan? Bisa? insya Allah. Insya Allah. Coba kita sama-sama. 1, 2, 3. Tepuk dan dindung. Dan ding, dung. Dan ding, dung. Sep, aha. Sep, aha. Nah, baik. Terima kasih Bu. Apabila tidak ada ditanyakan, silakan Ibu bisa mengaplikasikannya ataupun melaksanakannya di kehidupan sehari-hari Ibu bersama dengan suami ataupun keluarga Ibu. Itu paham ya? Nah, cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila mana ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan